selamat datang kembali di channel Oyen GG. Video kali ini akan menceritakan tentang Donghua Battle Truck the Heaven. Langsung aja kita ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Keduanya tampaknya mematuhi perintah Dewa Mayat Hidup. Umumnya, ketika keduanya berhenti, di antara wajah cahaya memadat menjadi energi di depan wajah. Menjadi cahaya bola hitam terlempar keluar dari bawah topeng. Dan bola hitam itu bangkit melawan badai hingga mencapai 100 kaki. Kemudian menyelimuti dua orang yang sedang melayang di tempat. Melihat bola hitam Taisu nomor 9 dan nomor 10 berjuang dengan panik di dalam hati mereka. Tetapi mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak bergerak. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Karena dia awalnya berurusan dengan asap hantu melawan Dewa Mayat Hidup. Tapi sekarang itu berbalik untuk menyerang mereka sendiri. Krisis kematian yang kuat tiba-tiba menyelimuti. Dan perasaan ini segera membuat keduanya panik. Dan mereka hanya bisa meminta bantuan Taisu nomor 2 dari transmisi suara dan yang lainnya. Namun, bola asap hitam menyelimuti mereka berdua dalam sekejap. Dan sosok Dewa Mayat Hidup bergerak bersamanya. Dan perunggu itu memborbardir mereka berdua. Duar! 100 asap bola hitam dipadatkan dan meledak langsung di bawah Dewa Mayat Hidup. Mereka menahan dengan kekuatan yang kuat, tetapi sosok Dewa Mayat Hidup tidak mundur karena ledakan itu. Begitu telapak kaki diinjak, mereka terdiam dan perunggu itu menghantam lagi. Duar! Ledakan hanya terdengar di keduanya. Selama ledakan Taisu nomor 9 dan nomor 10 menembak kembali. Tetapi postur mereka terdistorsi dan baju besi dewa palsu di dada mereka telah runtuh. Seluruh tubuh bagian atas berdarah dan tidak seperti bentuk manusia. Vitalitas keduanya dengan cepat menghilang dan bahkan dewa perang beristirahat untuk pulih dari cedera seperti itu. Pada saat ini, lebih dari selusin orang Taisu meraung. Tampaknya berencana untuk menyelamatkan keduanya yang terluka parah. Namun, sebelum selusin orang mendekat tubuh Taisu nomor 9 dan nomor 10, meledak secara langsung. Sungguh metode yang kuat. Dan Xiaoyan melihat pemandangan itu terkejut dan diam-diam berkata. Namun, pada saat keduanya meledak, cahaya kemasan melintas di mata kecil Xiaoyan. Melihat baju besi dewa palsu pada mereka berdua yang lebih tinggi dari level Xiaoyan saat ini. Jadi, Xiaoyan segera tersapu, bergegas untuk mendapatkan baju besi dewa palsu yang berubah menjadi bola cair dari keduanya. Jika tidak itu, akan diambil kembali oleh Taisu. Xiaoyan mengeluarkan tangannya, ingin meraih bola cair yang terdekat. Namun, tepat ketika Xiaoyan hendak menangkapnya, angin kencang tiba-tiba menyapu, dan baju besi dewa palsu juga tersedot oleh kekuatan itu. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah orang Taisu yang mengambil langkah pertama meraih bola cair itu. Tetapi, dia tidak segera pergi. Tetapi sepertinya melihat Xiaoyan. Kamu bukan dari Taisu. Sebuah suara datang. Dari dan suaranya lembut. Dan saya bisa tahu itu seorang wanita ketika kamu mendengarnya. Mengambil baju besi dewa palsu saya, Anda telah melakukan hal yang ilusi. Karena itu adalah pertempuran hari ini. Tidak peduli apakah Anda menang atau kalah, Anda harus menghadapi kematian. Meskipun itu adalah suara wanita yang berasal dari bawah topeng, suaranya mengungkapkan arti sedingin es.
bahkan memancarkan aura dingin sampai ke tubuh Xiaoyan. Melihat baju besi yang menonjol di dadanya, dan pada pandangan pertama itu penuh dengan udara. Tentu saja, selain tingkat yang tampaknya terpuji ini, adalah 5 kristal emas merah yang bersinar terang di atas dadanya. Ini adalah jumlah kristal emas terbesar pada baju besi dewa palsu yang telah dilihat Xiaoyan yang sejauh ini. Saat sosok itu menggerakkan lengannya, ada angka nomor 3 di lengannya, dan Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa Taisu nomor 3 berencana untuk menyerangnya. Saat ini, kekuatan abadi yang terkandung dalam 4 kristal merah sangat agung, dan 5 kristal merah itu secara alami bahkan lebih baik. Namun, Xiaoyan tidak takut dan malu karena ini, melainkan melihat nomor 3. Tampaknya baju besi dewa palsu pada Anda bahkan lebih tinggi dari mereka berdua. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Xiaoyan berkata sambil mengepalkan tinjunya sedikit. Yang terakhir tertegun sejenak. Sosok yang dilihat dari baju besi dewa palsu yang tampak sempurna, tetapi pinggang ramping memiliki lekukan seperti biola yang sempurna. Hanya saja, Xiaoyan sama sekali tidak peduli dengan sosoknya. Untuk membunuh orang ini, adapun apakah itu pria atau wanita di bawah baju besi dewa palsu, tidak ada bedanya bagi Xiaoyan. Hanya saja, menghadapi kekuatan abadi yang terkandung dalam 5 kristal merah, mungkin tidak mudah untuk mengambil alih baju besi dewa palsunya. Seorang dewa mengucapkan kata-kata liar. Jangan berpikir bahwa dengan bantuan yang kuat, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda memang sedikit aneh, tetapi sepertinya Anda tidak kuat jika sendiri. Bisakah Anda mengambil trik saya tanpa bantuan orang lain? Taisu nomor 3 mencibir dari bawah topengnya. Suara itu jatuh dan mata kecil itu tiba-tiba berbalik melihat ke arah dewa mayat hidup. Kunci besi merah di ujung sangat tajam, menyelimuti ke arah 4 dewa palsu. Itu terlalu ilusi, akan menjadi nyata untuk menghukum dewa mayat hidup. Setelah dewa mayat hidup langsung membunuh Taisu nomor 9 dan nomor 10 yang jelas kesal. Kunci besi merah meraung keluar dari tubuh kecanduan dewa Taisu. Ada ribuan rantai besi dari kejauhan, sepertinya mengalir seperti hujan menutupi dewa mayat hidup. Menghadapi penindasan Taisu, dewa mayat hidup ini masih bergerak dan menyapu orang-orang Taisu lainnya. Dia berjanji pada Xiaoyan bahwa dia akan membunuh 1000 orang Taisu. Jadi, dia hanya akan membunuh 1000 orang Taisu. Tidak peduli apa yang terjadi, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuh orang Taisu. Saya khawatir tidak ada yang membela Anda, dan tidak akan ada yang bisa peduli lagi dengan Anda dalam waktu singkat. Jika Anda ingin menghindari rasa sakit, Anda harus mengambil inisiatif untuk mengikuti saya. Jika tidak, Anda akan dipukuli sampai mati oleh saya. Mohon sarannya, tidak perlu mencoba yang pertama. Lagi pula, celah kekuatannya terlalu besar. Ambillah inisiatif untuk melepas baju besi dewa palsu Anda. Kemudian beritahu saya cara mengontrol dan memecahkan baju besi dewa palsu. Anda mungkin dapat menghindari rasa sakit oleh pencarian jiwa. Ini juga untuk kebaikanmu. Suara nomor 3 keluar lagi. Saat dia berbicara, baju besi dewa palsu mengalir seperti cairan di lengannya. Dan kemudian pedang tajam dipadatkan di tangannya. Perlahan mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke depan. Dengan kekuatan abadi dan tulisan suci merah mengalir keluar dari dadanya dan berkumpul menuju pedang di tangannya. Mata kecil Xiaoyan menatap Taisu nomor 3 di depannya. Ketika melihat penggunaan kekuatan abadi yang sangat kasar,
Akan tetapi, kekuatannya juga sangat ganas dan tidak ada keraguan tentang konsumsinya. Sementara, Xiaoyan memikirkan dalam gelombang perang ini. Sepertinya sudah waktunya baginya untuk mengambil tindakan. Meskipun dia telah berpartisipasi dalam perang di jalan pintas dan menjelma menjadi orang berpangkat tinggi, meskipun Xiaoyan merasakan kekuatannya telah meningkat dan mencapai hasil yang tak terbayangkan, origin Ki-nya telah menembus hingga 40 miliar dan Ki asal ilahi yang dikandungnya secara alami mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dan jika ada keterampilan bertarung di zaman kuno, mungkin dapat membantu Xiaoyan saat ini. Namun, keterampilan bertarung di zaman kuno tidak mudah ditemukan. Dan saat ini, Xiaoyan masih menggunakan keterampilan tingkat keberuntungan. Tentu saja, bukan tidak mungkin bisa mengatasi pembangkit tenaga abadi dari langkah pertama. Dan paling banyak langkah kedua sampai ketiga. Tetapi, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, sama sekali tidak ada kemenangan. Dan kekuatan yang harus dihadapi Xiaoyan memang jauh melampaui kemampuan. Semakin banyak kasus yang dihadapi Xiaoyan, semakin sulit dihadapinya. Meskipun Si Sun yang memberinya seni takdir, saya khawatir ini juga dalam pengaturan Sun Sang. Terlebih lagi dengan seni takdir, Xiaoyan bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari dewa. Tanda di alis Xiaoyan berkedip yang membuat Ki dan darah yang kuat menyebar dari tubuhnya. Kemudian mengangkat lengannya ke belakang dan dia mengambil 8 penguasa berat misterius yang sunyi dari belakang punggungnya dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia telah membunuh beberapa orang Taisu sebelumnya, tetapi kekuatannya tidak lebih jauh dari itu. Di bawah baju besi dewa palsu, mengandalkan tampilan arogan dari kekuatan abadi, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan bertarung. Ketika Anda berbicara itu dengan keras dan sekuat Anda, saya ingin tahu, mengapa ada orang yang terlalu ilusi muncul dengan mengandalkan diri sendiri? Dan mengapa harus mengandalkan berkah dari kekuatan luar? Jika Anda melakukan ini, tidak heran sumber daya di dunia Anda akan habis oleh Anda. Akibatnya, Anda harus pergi ke dunia lain dan menjarah sumber daya dari dunia tersebut. Setelah mengatakan kata-kata itu, Ki asal ilahi yang agung di tubuh Xiaoyan juga menyebar seketika. Kemudian, lautan api menyebar dari telapak kakinya dan kemudian berbalik menjadi bola api, menyebar hingga ribuan kaki. Dibandingkan dengan domain dewa api di pergelangan tangan Xiaoyan yang digunakan Xiaoyan sebelumnya, area yang bisa dicangkup puluhan kali lebih besar dari domain dewa api, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Terlebih lagi, sekarang Xiaoyan penuh vitalitas dan fondasi yang kuat. Itu juga memungkinkan bagi Xiaoyan untuk membawanya ke tingkat yang lebih kuat. Anda tampaknya tahu banyak tentang Taisu. Suara Taisu nomor 3 menjadi rendah dan tampaknya tertarik pada Xiaoyan. Tampaknya Anda berasal bukan dari dunia nyata Xuanyin ini. Karena hampir semua orang di seluruh dunia nyata Xuanyin tidak mengetahuinya. Dan Anda telah menebak dengan benar bahwa Taisu menggunakan teknologi berasal dari artefak. Taisu nomor 3 tidak melakukan apa-apa, tetapi menanyai Xiaoyan saat ini. Berhentilah berbicara omong kosong di sini. Daripada berbicara omong kosong dengan saya, lebih baik melawan saya, dan saya akan membunuh Anda secara langsung. Xiaoyan berkata sambil tersenyum, dan Xiaoyan menunjukkan wajahnya tanpa takut sama sekali. Anda tidak takut pada saya? Taisu nomor 3 berkata dengan dingin dan menghunuskan pedang di tangannya. Oke, untuk sementara waktu, saya akan melihat kemampuan Anda. Taisu nomor 3 berkata lagi.
Apa yang harus ditakuti? Jika Anda mati, saya akan mengambil baju besi dewa palsu Anda. Begitu suara Xiaoyan jatuh, sayap dewa bela diri di belakangnya tiba-tiba mengembun. Dan 8 penguasa berat misterius yang sunyi di tangannya menebas ke arah Taisu nomor 3. Melihat Xiaoyan, Taisu nomor 3 juga berkedip dan marah. Ketika tubuhnya bergerak, 5 kristal merah tersapu dari dadanya, dan sejumlah besar kekuatan abadi juga melonjak, dan kecepatannya juga meningkat. Ketika 8 penguasa berat misterius yang sunyi dikelilingi oleh api panas yang meraung, kemudian naga api merah dari tangan Xiaoyan dan energi pedang Taisu nomor 3 bertabrakan dengan keras. Api pada 8 penguasa berat misterius yang sunyi melonjak. Akan tetapi, saat keduanya bertabrakan dengan energi pedang yang menyapu, kekuatan abadi yang kuat sepenuhnya menekan api pada penguasa berat misterius yang sunyi milik Xiaoyan dalam sekejap. Dan 8 penguasa berat misterius yang sunyi berada di tangan Xiaoyan. Bergetar dan tubuhnya tiba-tiba terpental ke belakang beberapa kaki. Jelas, Taisu nomor 3 tidak berharap bahwa kekuatan Xiaoyan yang begitu kuat bisa membuatnya kagum. Tanpa kekuatan abadi, Anda masih dapat mengambil pedang saya. Berapa banyak rahasia yang Anda miliki? Suara Taisu nomor 3 keluar lagi. Dan Xiaoyan tidak menjawab, tetapi sosoknya menyapu kembali dengan 8 penguasa berat misterius di tangannya, menyerangnya terus-menerus. Ketika kedua serangan itu kembali bertabrakan dengan serangan Xiaoyan, Taisu nomor 3 sosoknya memiliki pertahanan yang kuat, dan Xiaoyan di sisi lain merasa sangat malu karena setiap kali dia mengayunkan 8 penguasa berat yang sunyi, kekuatannya sangat kuat, bahkan sebanding dengan keabadian langkah keempat. Saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi jika itu saja yang Anda miliki, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Setelah menganalisa, Taisu nomor 3 tiba-tiba bergerak dan berbalik, menyerang dengan pedang di tangannya, dan di dadanya, aliran kekuatan abadi mengalir langsung dari kristal merah. Di dalam pedangnya, fluktuasi yang sangat menakutkan menjadi lebih kuat. Ketika saya menganalisa kekuatan Anda, mungkin Anda tidak akan bisa menerima serangan ini. Suara Taisu nomor 3 jatuh, dan dia menebas ke depan dengan pedangnya. Dan pedangnya berubah menjadi beberapa bagian, diselimuti energi keabadian yang kuat, dan membuat tidak bisa dihindari. Xiaoyan mengangkat tangannya, dan melihat energi pedang yang menyapu ke arahnya dengan kekuatan yang besar, membuat Xiaoyan mengerutkan kening dan tidak mundur. Xiaoyan ingin mencobanya dan melihat apakah dia dapat menerima serangan ini dengan kekuatannya saat ini. Saat ini, Xiaoyan memegang 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Energi api yang agung dituangkan ke dalam penguasa berat misterius yang sunyi dan bersinar dengan cahaya warna-warni. Meskipun terlihat cantik, yang harus dihadapinya adalah serangan abadi yang kuat. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mungkin tidak bisa bersaing dengannya. Saat ini, dia juga mengenakan baju besi dewa palsu, meskipun dia hanya memiliki 3 kristal merah. Dan kekuatan keabadian menyebar di sepanjang baju besi dewa palsu, mengalir ke lengan Xiaoyan dan menyatu pada 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Ketika kedua tangan memegang penguasa berat misterius yang sunyi, dan setelah penguasa api dituangkan, tanpa ragu-ragu pergi ke penguasa guntur. Meskipun itu hanya keterampilan bertarung tingkat keberuntungan, dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan saat ini, bahkan ketika keterampilan bertarung tingkat keberuntungan, kekuatannya yang kuat tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Terlebih lagi, dengan tambahan kekuatan keabadian dan kekuatan guntur telah melonjak secara kualitatif. Pada saat penggaris ini digunakan,
Bahkan mata Xiaoyan menunjukkan keterkejutan. Karena sebelumnya kekuatan keabadian tidak pernah diintegrasikan ke dalam keterampilan bertarung. Jadi, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada peningkatan yang berlebihan dan kuat. Serangan mengerikan dari keduanya bertabrakan dalam sekejap, dan gelombang api dengan panik menyapu ledakan. Duar, duar. Fluktuasi yang mengerikan seperti batu-batu besar yang jatuh ke air yang tenang, memicu gelombang besar lapis demi lapis menuju kehampaan terus-menerus. Cakupannya sangat luas sehingga mempengaruhi kekosongan sekitar ribuan kaki, yang membuat semua orang yang bertarung dalam ruang di sekitarnya harus berhenti dan buru-buru mundur karena takut terpengaruh oleh ledakan itu. Dan setelah ledakan itu, lautan api menyebar dengan cepat, bahkan mengeluarkan panas yang mengerikan dengan kecepatan yang menakutkan. Meskipun mereka tampak sangat berbeda pada saat konfrontasi, akan tetapi setelah konfrontasi singkat yang lebih kuat, kekuatan dari keduanya perlahan terungkap dan lautan api sedang bertarung, dan setelah bertahan beberapa saat akhirnya ditusuk oleh energi pedang Taisu nomor 3, bahkan benar-benar dimusnahkan olehnya. Saat mengambil kekuatan yang luar biasa, dia dengan marah meledak karena Xiaoyan, dan baju besi dewa palsu menyebar ke kepalanya, memadatkan topeng dan menopang keabadian dari hati, dan darah meledak dengan penambahan armor dewa palsu. Kekuatan bertahannya sangat menakjubkan. Satu demi satu berganti menabrak 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Dengan kekuatan yang kuat, mengirim Xiaoyan terbang, dan kemudian dengan lebih banyak, pedang dia menyapu lagi. Bahkan jika dia memblokir banyak energi pedang sebanyak mungkin, dia masih tidak bisa sepenuhnya menghindari semuanya. Ketika pedang itu jatuh di tubuh Xiaoyan, baju besi dewa palsu berdiri diam tetapi tidak runtuh. Haruskah saya mengatakan Anda sangat percaya diri, menyerang secara membabi buta, atau haruskah saya mengatakan bahwa Anda sangat bodoh? Dengan kekuatan Anda, tidak ada kemungkinan Anda bisa menang. Bahkan pedang bagian belakang tidak dapat menolak. Apa Anda bisa melawan saya? Taisu nomor 3 memandang Xiaoyan yang malu dan mencibir. Di bawah cahaya pedang, sosok Xiaoyan terus-menerus menembak, dan posturnya terdistorsi. Mata kecil juga berusaha menghindari sebisa mungkin. Tapi kekuatan seperti mantra ini sepertinya tidak bisa dihindari sama sekali. Tapi sepertinya tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya selain menghindarinya. Dan mengapa Xiaoyan memilih sosok yang tangguh untuk dihadapinya? Melihat sosok Xiaoyan yang terdistorsi, Taisu nomor 3 juga dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Karena baju besi dewa palsu di tubuh Xiaoyan tampaknya tidak rusak dengan cara apapun. Karena tidak mungkin untuk baju besi generasi kedua untuk menahannya. Dan kedua, jadi cahaya pedang seharusnya cukup untuk menembus pertahanan baju besi dewa palsu generasi kedua. Namun, setelah memperhatikannya, Taisu nomor 3 sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menarik nafas dalam-dalam di bawah topengnya. Dan dalam hatinya, kecuali orang di bawah baju besi memiliki tubuh yang sangat kuat. Saya pernah melihat dalam buku kuno bahwa daging itu abadi. Namun, setelah menganalisa lagi, Taisu nomor 3 mengangkat tangannya dan tatapan seperti obor. Dia mengunci sosok Xiaoyan. Melihatnya sekarang, dia tidak lagi merasa bahwa Xiaoyan tidak bisa lepas dari keberadaannya. Kali ini dia sengaja mengungkapkan pedangku. Mungkinkah dia masih ingin mengolah tubuh fisik dalam pertempuran? Taisu nomor 3 langsung bereaksi menatap Xiaoyan yang terkena pukulan.
Tetapi pedangnya tidak terluka. Dia langsung mengerti dengan lambaian pedang di tangannya, serta jam jarum memancarkan bulu-bulu yang menusuk. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Nomor 3 berteriak marah. Dia melangkah maju dengan telapak kakinya dan tubuhnya melesat keluar ke arah Xiaoyan. Saat berikutnya, keduanya saling menabrak dalam kehampaan dan percikan api berceceran di kekosongan. Apa yang Anda tanyakan? Saya hanya mencoba untuk memblokir serangan Anda. Apalagi yang bisa saya lakukan? Suara tak berdaya Xiaoyan keluar. Anda berbicara omong kosong. Anda bisa menghindarinya. Mengapa tidak menghindarinya? Taisu nomor 3 marah dan menjawab. Saya tidak menyangka bahwa setelah saya terkena panas, barusan saya merasa sedikit dingin. Jadi saya mengambil beberapa anak panah lagi. Anda benar-benar aneh. Bukankah buruk untuk memukul musuh? Apakah Anda ingin melihat saya menghindar? Mungkinkah kamu menyukaiku? Xiaoyan mengatakan yin dan yang dengan aneh. Dalam sekejap, di atas kehampaan kekuatan keabadian meletus dan pedang menebas saat ini, dan 8 penguasa berat misterius yang sunyi Xiaoyan berbalik, langsung memblokir bahu kurusnya dan menembak dengan 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Dengan kekuatan besar, langsung mengirim terbang. Tapi Xiaoyan yang tidak membohonginya, memang setelah menerima cahaya pedang, saya tidak menemukan bahwa kekuatannya tidak kuat atau lemah, dan bahkan memiliki efek menghancurkan tubuh cahaya pedang. Jelas, gambaran semacam ini jatuh di mata Taisu nomor 3, dan itu hampir tidak berbeda dengan menghina, yang merupakan penghinaan terhadap serangannya. Dan Xiaoyan juga tanpa sadar melakukan serangan mental pada Taisu nomor 3.